Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan melihat ke channel YouTube kita. Kita akan belajar pagi ini teologi sistematika. Sebelum kita belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, terlebih anugerah-Mu yang luar biasa selalu baru buat kehidupan kami. Engkau terus limpahkan buat kehidupan kami. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di sepanjang istirahat hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan lagi yang baru daripadamu. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Kau terus berikan buat kehidupan kami. Ampuni kami juga selalu Tuhan, ampuni keterbatasan kami. Oh Tuhan Yesus, baik dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kehidupan kami, biar hidup kami dari hari ke hari Tuhan meresponi jaminan pengampunan-Mu dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni orang lain dengan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau berikan kami selalu semangat yang baru untuk kami belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami, berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, biar firman yang kami dengar pagi ini, kami pelajari pagi ini, kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat pengurapan yang selalu baru Tuhan, biar hamba-Mu yang sudah pelajari itu semua daripada-Mu dan dituangkan dan diberitakan buat kami yang mendengar. Oh Tuhan Yesus, itu kami semua boleh diberkati. Teman-teman kami yang juga akan mendengar melalui channel YouTube, juga mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai pelajaran kami saat pagi hari ini, dan kami perahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini menjadi doa kita bersama saat kita kembali belajar. Kita bukan maju dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam hal pewahyuan, bagaimana Allah mengungkapkan dirinya dan kita menanggapi dengan benar. Kita menanggapi dengan mempermuliakan namanya, mensyukuri setiap anugerahnya, sehingga cinta kita semakin bertambah, kerinduan kita menyenangkan hatinya juga semakin bertambah. Langkah-langkah maju kita dengan demikian dapat disaksikan oleh sesama, dapat menginspirasi sesama. Itu kerinduan, itu impian kita saat kita maju bukan dalam hal pengetahuan, tetapi pewahyuan. Bagaimana kita merespon anugerah ilahi, puji Tuhan. Kita masuk bagian kedua dari doktrin Alkitab. Kita pagi hari ini mulai melihat kategori pewahyuan ilahi
pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Kita pun sering mendengar istilah lain, anugerah umum, anugerah khusus. Pewahyuan umum adalah bagaimana Allah mengungkapkan keberadaannya lewat cara-cara natural. Ini kepada semua orang. Yang lahir baru, tidak lahir baru, yang merespon dengan benar, yang menyia-nyiakan anugerah, tetap pewahyuan umum, kita katakan anugerah umum, itu Allah berikan. Pewahyuan khusus adalah bagaimana Allah mengungkapkan keberadaannya lewat cara-cara supranatural. Ini sesuai dengan namanya bersifat khusus. Diberikan khusus pada orang-orang yang kemudian percaya Yesus dan terus bertumbuh di dalam Kristus dan kebenarannya. Pewahyuan khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tepat menanggapi anugerahnya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas pewahyuan umum. Jumat depan baru kita membahas pewahyuan khusus. Kembali kita menjadikan buku sistematik teologi karangan Stanley M. Horton sebagai referensi utama. Saya hanya menambahkan sedikit dari sumber lain dan perenungan saya pribadi. Kita akan melihat 3 bagian, 3 poin yang termasuk dalam pewahyuan umum, yaitu sejarah manusia, alam semesta, keberadaan atau nature dari manusia. Sejarah manusia. Allah menyatakan dirinya melalui pengaturan yang memelihara kelangsungan manusia sampai saat ini. Bumi masih ada sampai saat ini. Itu bukti pengaturan ilahi. Sebagai penguasa, ia mengawasi dan mengarahkan seluruh ciptaannya. Manusia dengan segala bentuk kepentingan pribadi, ambisi, tetap berada dalam batas-batas yang Allah tentukan, selaras dengan tujuannya. Tidak ada satupun peristiwa dalam sejarah yang berada di luar kontrolnya. Ia tetap Allah yang mengawasi. Kalau ia tidak mengawasi, contoh sederhananya adalah manusia akan mampu untuk memusnahkan bumi ini. Contoh sederhana, bom nuklir. Kalau Allah tidak mengontrol, maka akan ada kemungkinan besar akan ada sekelompok orang yang bersepakat untuk mengembangkan bom nuklir sedemikian rupa dan digunakan untuk menghabisi bumi, menghancurkan bumi. Namun ini tidak terjadi. Ini bukti
kehadiran satu pribadi yang berdaulat atas seluruh bumi, atas umat manusia di sepanjang sejarah. Bahkan tokoh yang kita sebut paling jahat sekalipun, Hitler, kita percaya tetap di bawah kontrol. Sekali lagi, ini anugerah. Cara Allah menyatakan kedaulatannya memelihara kelangsungan umat manusia sampai detik ini. Kita lihat selanjutnya. Secara khusus, ini sebenarnya udah perbatasan antara anugerah umum dan anugerah khusus. Secara khusus, dalam membela kepentingan umatnya, Allah kerap kali melakukan intervensi yang mustahil digagalkan oleh siapapun. Sejarah panjang bangsa Israel menjadi bukti campur tangan intervensi Allah tersebut. Saat Allah campur tangan, iblis paling hebat sekalipun tidak dapat menggagalkan. Kita bisa lihat itu, ayat-ayat cukup panjang, tapi cukup penting untuk kita baca. Mazmur 136, ayat 10 sampai 17. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seberkuasa apapun, sehebat apapun, penguasa dunia ini tetap di bawah kontrol pribadi Allah. Itu kembali menjadi bukti penyataan bahwa Allah seperti berkata, aku ada. Aku memelihara dunia, aku memelihara manusia sampai detik ini. Ini aku ada. Allah pun menggenapi rancangan keselamatannya dengan cara masuk ke dalam sejarah manusia. Sejarah mencatat kapan, meski kita tidak tahu persis kapan, hari, jam, detik Yesus lahir, namun kita yakini ada harinya, ada jamnya, ada detiknya di mana Yesus lahir, karena Ia membatasi diri untuk masuk ke dalam sejarah manusia. Kapan Ia disalibkan, sama. Kapan Ia dibangkitkan, juga demikian. Ada harinya, ada jamnya, ada detiknya. Kapan Dia naik ke surga disaksikan oleh murid-murid. Ada harinya, ada jamnya. Dan ada hari, ada jam
di mana Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, dalam sejarah manusia, Allah membuktikan kedaulatannya, membuktikan keberadaannya, itu berlaku kepada semua manusia. Walaupun tadi kita sudah lihat, saat berbatasan antara anugerah umum dan khusus, ada bangsa Israel yang menikmati intervensi secara khusus dalam sejarah kemanusiaan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, alam semesta juga di dalamnya, melaluinya, Allah menyatakan keberadaannya, menyatakan anugerahnya. Seluruh ciptaan dengan segala keragaman, keindahan, beauty, dan keteraturan, itu mencerminkan betapa jenius pertama dan tidak terbatas kuasa dari Sang Pencipta dalam mengadakan semua itu. Mazmur 19 ayat 2 sampai 5. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi, saat kita bicara tentang wahyu umum, Allah bukan sekadar menyatakan bahwa dia ada, tetapi dia pun menyatakan kemuliaan. Dia menyatakan karyanya, pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Menjadi yang perhatian dari para teolog, penafsir adalah ayat 4. Tidak ada berita, kata, tidak ada suara. Itu apa artinya? Apakah alam tidak menceritakan kemuliaan Allah? Tidak menyatakan keberadaan? Tidak menyatakan pekerjaan tangan Allah? Sedangkan di ayat 2 tadi jelas, langit menceritakan kemuliaan Allah. Karena itu ditafsirkan ayat 4 ini yaitu bahwa pewahyuan ilahi lewat alam, lewat semesta, tidak dalam bentuk berita atau kata yang dimengerti secara langsung oleh manusia. Tetapi kita katakan saja dalam bahasa alam. Nanti kita bandingkan dengan pewahyuan khusus dalam Alkitab, itu lewat berita, kata yang dimengerti oleh manusia. Sedangkan Mazmur 2 ayat 4 menegaskan bahwa pernyataan Allah dalam alam itu tidak melalui berita, kata, suara yang dimengerti manusia. Itu kiranya menjadi penafsiran yang aman bagi kita semua. Kita lanjut. Masuk ke perjanjian baru. Saat melakukan penginjilan di Listra, Paulus memberitakan wahyuan umum ini. Demikian pula saat ia berpidato di Areopagus kepada penduduk kota Athena. Kita lihat ayat-ayatnya. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah
menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia bukan tidak menyatakan dirinya. Itu berarti Allah menyatakan dirinya lewat berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan, dengan kegembiraan. Makanan bisa memberi rasa bahagia, kelesatan yang diberikan oleh makanan itu mendatangkan kebahagiaan. Demikian pula dengan ciptaan-ciptaan lain. Saat kita memandang kepada gunung yang indah, itu memberi kebahagiaan. Pantai, laut yang indah, itu memberi kebahagiaan. Sekali lagi, itulah anugerah atau pewahyuan umum diberikan kepada semua manusia. Ini khotbah Paulus di Listra. Kita lihat selanjutnya pidato Paulus di Athena. Dari satu orang saja, Adam, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ini bicara tentang pengaturan Allah. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun sebenarnya Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sekali lagi, Paulus dalam dua bagian ini memberitakan pewahyuan umum. Ia dengan cukup gamblang menjelaskan tujuan pewahyuan umum, yaitu supaya manusia yang menerima pewahyuan umum mencari Allah dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Allah walaupun ia tidak jauh dari manusia. Ini tujuannya. Alkitab memberikan tujuan dari pewahyuan umum, anugerah umum. Namun kita tentu tidak tutup mata karena Alkitab sendiri yang menjelaskan lewat Rasul Paulus juga bahwa manusia gagal dalam menanggapi tujuan pewahyuan umum ini. Meski nyata dan nampak bagi pikiran manusia bahwa Allah bukan sekadar ada, tapi ia mulia, ia jenius, ia berdaulat, pekerjaan tangannya itu luar biasa, namun meski nyata bagi pikiran manusia, manusia tetap tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya. Tentu ini sudah menyerempet pembahasan akibat dosa. Alam semesta, disimpulkan di bagian ini, alam semesta tidak mampu membuat manusia memuliakan Sang Pencipta dan bersyukur kepadanya atas segala sesuatu yang Ia ciptakan bagi mereka. Ini sesuai dengan Roma 1, 18-21. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka lewat pewahyuan umum. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran manusia dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka, kurang tepat sebenarnya kata mengenalnya, sekalipun mereka mengetahui dalam hati kecil, nanti kita bicara terakhir keberadaan manusia, dalam hati kecil mereka mengetahui keberadaan, kemuliaan, kedaulatan Allah, namun mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kita berhenti dulu. Saya beri kesempatan bagi para penanggap, dipersilakan. Baik, kalau belum ada kita lanjut. Ketiga dari pewahyuan umum adalah keberadaan manusia. Allah juga menyatakan dirinya melalui keberadaan atau nature manusia. Manusia diciptakan dalam gambar Allah. Kejatuhan dalam dosa memang memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Putus hubungan. Namun, gambar Allah dalam manusia tidak binasa. Jadi meskipun manusia dikuasai oleh dosa, manusia tetaplah makhluk rasional yang kepadanya Allah dapat berkomunikasi. Itu berarti gambar Allah tidak sepenuhnya hancur lebur. Ini tentu jelas merupakan salah satu bukti anugerah Allah. Karena itu, pemulihanlah yang manusia butuhkan. Sehingga kembali manusia dapat merespon dengan benar pewahyuan umum. Ayat-ayat yang menegaskan bahwa gambar Allah masih ada dalam hidup manusia Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat ini setelah kejatuhan manusia. Namun Alkitab menegaskan manusia masih memiliki
gambar tersebut. Demikian pula di Perjanjian Baru, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini yang kita yakini bersama. Para teolog penafsir juga meyakini bahwa saat diciptakan sesuai dengan gambar Allah, meski dosa memutuskan hubungan manusia dengan Allah, tetap manusia memiliki gambar Allah. Contoh sederhana kembali saya diingatkan kepada manusia dengan segala kreativitasnya. Saat kita lihat di medsos, kita temukan berbagai bentuk kreativitas, berbagai bentuk seni yang membuat kita berdecak kagum, terpesona. Begitu unik, begitu indah. Itu pun merupakan bukti anugerah Allah bagi manusia. Anugerah yang bersifat umum. Betapa kreatifnya manusia. Meskipun bukan mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bahan-bahannya memang sudah ada, tetapi bagaimana manusia menciptakan sesuatu, itu menjadi begitu indah. Saya percaya itu bukti, sekali lagi, bukti gambar Allah tetap ada dalam hidup manusia. Mau yang sudah bertobat ataupun belum. Namun yang menjadi penekanan pada bagian kita ini adalah manusia dengan moralitasnya atau nuraninya. Mereka yang meneliti keberadaan atau nature manusia, tersebut saja antropologis, jika mereka jujur, mereka dapat memberi kesaksian dari apa yang Alkitab jelaskan. Bahwa meski telah dirusak sedemikian rupa oleh dosa, tetapi tetap ada keserupaan antara moralitas manusia dengan standar moral Sang Pencipta. Kembali kita dapati ayat-ayat ini dalam surat Paulus kepada gereja Roma. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lain dibenarkan oleh Allah. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka akan menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Manusia yang tidak memiliki hukum Taurat oleh moralitas kemanusiaannya melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Itu yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang baru kita baca. Karena isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Lewat ayat-ayat ini memberi kita keyakinan bahwa meski seseorang belum memiliki Kristus,
namun di hatinya tetap ada kesadaran atau dorongan moralitas. Meski terpisah dari Allah, namun kesadaran dan dorongan moralitas manusia tidak hilang sepenuhnya. Kita umumnya menyebut ini dengan nurani. Pikiran seseorang menuduh atau berdalih, menuduh atau membela, berdasarkan ketidaktaatan atau ketaatan terhadap suara hati nurani. Bahkan orang yang belum lahir baru pun akan mengalami konflik batin ketika melawan hukum hati, suara hati. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan hukum Taurat dalam hati dan suara hati. Ada yang menjadikan satu, ada yang memisahkan. Ada yang memisahkan satu suara hati, hukum dalam hati, satu lagi suara hati. Kedua hal ini, keberadaan manusia ini menggerakkan manusia untuk melakukan hal yang baik. Saat tidak taat, itu akan menuduh. Itulah yang membuat setiap manusia punya konflik batin. Apalagi sudah masuk ke zaman kesehatan jiwa yang digaungkan hari-hari ini. Manusia banyak mengalami sakit jiwa, gangguan jiwa. Salah satunya kita yakini karena manusia tersebut melawan suara hati, melawan hukum yang ada dalam hati. Itu berarti baik hukum dalam hati, suara hati itu menghadirkan pengetahuan kognitif dalam hidup manusia. Pengetahuan kognitif akan Allah. Manusia dibawa kepada ketidakmampuan untuk mengelak sesungguhnya bahwa Allah itu ada. Pengetahuan ini bersifat benar, jelas, dan konstan, terus-menerus. Karena itu ada orang-orang nggak tahan saat menghadapi konflik batin, sehingga menghasilkan gangguan jiwa. Mereka yang menyatakan tidak ada Allah adalah orang-orang paling bodoh, karena menyangkali apa yang diakui, diketahui secara kognitif oleh kedalaman hati mereka. Ini bicara tentang keberadaan atau nature manusia merupakan anugerah umum. Poin ketiga yang sangat berhubungan nanti dengan tentu wahyu khusus. Kita masuk ke pembahasan bagaimana dosa menggagalkan tujuan Allah menganugerahkan pewahyuan umum. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang ini penekanannya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Lewat pewahyuan umum, anugerah umum, Allah sebenarnya sudah cukup jelas menyatakan dirinya. Namun dosa membuat penyataan diri Allah itu menjadi samar. Sehingga pikiran manusia tidak mampu memahami keberadaan Allah yang begitu mulia dan memesona. Karena dibuat samar oleh dosa. Kita bandingkan, untuk lebih mengerti, kita bandingkan dengan keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Kita dapat yakini bahwa pewahyuan umum, anugerah umum, itu membuat Adam dan Hawa benar-benar mempermuliakan Allah. Saat melihat binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, Adam dan Hawa bisa kagum pada Allah yang menciptakan ini semua. Bukan hanya mempermuliakan, kagum, tapi mensyukuri karena segala ciptaan ini diberikan untuk manusia nikmati. Itu selalu menaikkan ucapan syukur. Karena itu kita bisa bayangkan saat belum tanpa dosa, mereka nggak perlu ada waktu doa, waktu ibadah. Karena sepanjang hari, saat mereka di taman pun, saat mereka di hutan, mereka di laut mungkin, yang ada di pikiran mereka hanyalah penyembahan kepada Allah, syukur limpah kepada Allah. Karena apapun yang mereka lihat, yang mereka nikmati, itu sama sekali tanpa halangan untuk membangkitkan segala kemuliaan, penyembahan, syukur kepada Allah Sang Pencipta. Namun kita tahu bersama, dosa merusak respon yang semestinya ini. Bagaimana Allah menyatakan diri menjadi buram, pikiran manusia pun udah nggak bisa memaknai semua ciptaan. Dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Apa yang terjadi saat pikiran manusia tumpul dan buta? Hati manusia dikuasai oleh praanggapan. Kita sebut saja asumsi-asumsi sesat. Menghasilkan keinginan-keinginan yang rusak dan cemar. Pewahyuan umum pun mengalami penyimpangan. Manusia menyembah alam, menyembah binatang, menyembah ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia modern tidak lagi menyembah pohon, sapi, dan lain-lain. Tapi manusia tetap menyembah ciptaan, harta, kekuasaan, tergila-gila, wanita atau pria. Itu semua ciptaan. Manusia menyembah itu. Yang seharusnya kita termasuk mengagumi manusia.
itu menaikkan penyembahan syukur kepada Allah, sekarang kita bisa terkagum-kagum sama manusia dan menyembahnya. Allah menjadi nomor 2. Karena itu kita bisa sambung dengan keinginan Yesus saat berkata, siapa yang mencintai keluarganya lebih dari aku, tidak layak menjadi muridku. Itu bicara tentang penyembahan kepada ciptaan, bukan kepada Sang Pencipta. Itu semua terjadi karena dosa. Ditegaskan kembali oleh Roma, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, binatang-binatang menjalar. Itu yang menjadi sesembahan mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan akan kecemaran sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk ciptaan dengan melupakan penciptanya yang seharusnya dipuji untuk selama-lamanya. Jelas di sini akibat dosa menggagalkan manusia merespon dengan benar pewahyuan umum. Kita membutuhkan pewahyuan khusus untuk kita dalam proses tentu ya, kembali ke Taman Eden, di mana segala bentuk anugerah Allah itu kita sikapi secara benar, secara benar, secara benar. Hidup kita merupakan penyembahan karena kita selalu dan selalu menanggapi semua bentuk anugerah Allah, umum maupun khusus, secara tepat. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita membutuhkan wahyu khusus untuk memulihkan respon kita terhadap wahyu umum, sehingga segala ciptaan dapat kita sikapi dengan tepat, mempermuliakan Allah, mensyukuri atas segala perbuatannya. Itulah sebabnya nanti kita akan lihat Jumat depan, wahyu khusus untuk kita di zaman setelah kejatuhan manusia, itu bertujuan menebus atau memulihkan, bersifat redemptif. Kita akan melihat Jumat depan bahwa tujuan pewahyuan khusus itu berbeda antara sebelum kejatuhan dan setelah kejatuhan. Jadi, meski Adam dan Hawa sebelum kejatuhan bisa merespon dengan tepat anugerah umum, tetap manusia membutuhkan anugerah khusus. Tetapi sifatnya tidak redemptif. Manusia belum perlu penebusan, belum perlu pemulihan di zaman setelah kejatuhan. Kita semua, kita membutuhkan pewahyuan khusus, anugerah khusus yang bersifat redemptif, menebus, memulihkan. Puji Tuhan, kiranya pembahasan pagi hari ini memperlengkapi pengetahuan kita, dan sungguh kita berdoa supaya bukan hanya kita maju dalam pengetahuan, tetapi pewahyuan pun menjadi bagian kita yang kita responi dengan tepat, dengan benar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, nanti boleh tutup dalam doa. Iya, Kak. Bung mau nanya dulu, Bung. Boleh ya, Bung? Boleh Nia. Iya, Bung. Mau tanya tentang apa? Kan manusia itu kan masih ada dalam dosa ya, Bung. Jadi banyak hal yang mereka itu sebenarnya itu apa ya? Hal-hal yang dalam Alkitab, keindahan Tuhan itu banyak sekali apa ya, Bung ya? Nggak bisa dilihat karena manusia itu masih hidup dalam dosa gitu. Misalnya nih gini Bung, kemarin itu kan saya pernah baca artikel tentang gereja lokal gitu ya Bung. Lalu dalam artikel tersebut itu ditulis bahwa ketika kita itu apa sih namanya berkomitmen terhadap gereja lokal itu uh, cepat atau lambat itu kita tuh akan banyak menerima rasa sakit yang bertentangan gitu dengan fungsi gereja itu seperti yang kita tuh selalu merasakan dalam sukacita melihat Tuhan gitu. Terus apa dan itu pasti kita terima gitu karena manusia diri masih hidup dalam dosa gitu. Nah, terus di situ ditulis bahwa padahal gereja sendiri itu kan dilukiskan sebagai apa ya uh, pengantin Kristus, tubuh Kristus, rumah dari uh, Roh Kudus. Tapi ada kontras, ada perbedaan gitu antara gambaran tersebut dan pengalaman kita yang sebenarnya gitu, Bung. Yang mau saya tanyakan adalah uh, gimana ya Bung ya kita tuh bisa menggenapi apa yang Alkitab tulis gitu, janji-janji Tuhan untuk yang begitu mulia, begitu indah gitu. Karena kebanyakan itu kita tuh mau melakukan sesuatu, kita tuh banyak hal yang sangat-sangat bertentangan karena manusia sendiri tuh hidup dalam dosa gitu, Bung. Gitu aja sih, Bung. Tentu bicara kembali tentang proses yang perlu kita sabar di dalamnya. Renungan hari ini saya baca, renungan harian seingat saya, kita yang sering tidak sabar terhadap proses itu sama-sama kita harus akui. Kita mau kembali belajar dan belajar untuk sabar terhadap diri sendiri, sabar juga terhadap sesama. Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu merusak segala-galanya. Dan untuk mencapai kesempurnaan, mirip-mirip di Taman Eden, itu butuh proses sangat amat panjang. Dan itu kita berjuang sama-sama sesuai dengan kelebihan, kembali saya singgung khotbah minggu lalu, sesuai dengan kelebihan keterbebanan yang Tuhan taruh di hidup kita. Kita sama-sama pengen capai kondisi ideal tersebut. Seperti kita mau nggak mau kembali ke ciptaan, ke alam, ke pohon. Kita bagaimana bisa menikmati pohon yang habis ditebang, hutan yang habis ditebang, karena serahkannya manusia. Berbeda dengan Taman Eden tentu, segala sesuatu indah. Dan manusia pun tanpa dosa. Meresponnya dengan selalu, sekali lagi, kita bisa bayangkan nggak perlu jam-jam doa bagi Adam dan Hawa. Hari-hari mereka, sejak bangun tidur sampai tutup mata, itu yang ada isinya mengucap syukur. Karena selain hidup mereka sempurna, tanpa dosa, sekeliling mereka pun dalam pemeliharaan yang luar biasa. Dosa datang rusak segala-galanya. Pohon rusak, laut rusak, penuh dengan sampah. Termasuk, saat kita bicara tentang gereja, juga rusak. Karena itu kembali, pertama sabar, kedua,
tentang pelayanan, untuk sama-sama kita kembali ke Efesus 4, saling melengkapi, mendewasakan tubuh Kristus. Dalam pelayanan kita tahu bersama, bagian kita masing-masing berbeda, kita masuk kepada kelebihan dan keterbebanan. Sabar, pelayanan, ya tentu tekun dalam menjalani pemulihan demi pemulihan. Itu mungkin dari saya, mungkin ya bisa tambahkan. Enggak, udah cukup banget, Bung. Makasih. Udah, Bu. Udah. Oke, Niar. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih ya Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan ya Tuhan keajaiban tentang-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu, keindahan-Mu. Engkau Allah yang sempurna ya Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat bagi hidup kami ya Tuhan. Tak ada sesuatu pun ya Tuhan Yesus yang lepas dari mata-Mu. Engkau begitu dekat ya Tuhan Yesus, sekalipun mungkin hari-hari kami ya Tuhan Yesus merasa Engkau jauh ya Tuhan Yesus, tapi tak ada segala sesuatu pun dalam hidup kami ya Tuhan Yesus yang terputus dari rancangan-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mau berterima kasih ya Tuhan, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, berterima kasih atas cinta dan kasih Tuhan, berterima kasih atas segala apa yang Tuhan telah lakukan buat kami ya Tuhan Yesus. Terutama kami masih boleh ya Tuhan Yesus menerima anugerah ya Tuhan Yesus yang serupa dengan Engkau ya Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus. Mengampuni kami ya Tuhan Yesus atas dosa kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang masih hidup dalam dosa ya Tuhan Yesus, yang mungkin masih banyak kekurangan, banyak kelemahan ya Tuhan, yang mungkin belum bisa menggenapi segala apa yang Kau katakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau saja yang memperkuat kami, membuat kami tekun ya Tuhan Yesus dalam Engkau ya Tuhan, membuat kami bersabar dan memiliki pengharapan akan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mencapai kesempurnaan demi kesempurnaan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala firman-Mu yang Kau tuang dalam hati kami Tuhan. Materaikan terus itu dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan semua itu pergi ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh dalam kedegilan kami. Jangan biarkan kami buta ya Tuhan Yesus. Tapi biarkanlah kami dalam segala tantangan kami boleh melihat ya Tuhan Yesus janji-Mu, boleh melihat keinginan-Mu ya Tuhan Yesus, boleh melihat ya Tuhan Yesus kehendak-Mu yang mulia di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersyukur buat Bung Semi ya Tuhan Yesus atas segala karunia yang Kau telah limpahkan buat Bung Semi, sehingga ia boleh ya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan terus mampukan ya Tuhan Yesus segala apa yang Tuhan ingin tuangkan kepada Bung Semi. Tuhan boleh ya Tuhan Yesus buka hati Bung Semi, buka pikiran Bung Semi ya Tuhan Yesus, perlengkapi Bung Semi ya Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu lebih dalam hati ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Kak Rini, keluarganya. Berkati semua ya Tuhan Yesus yang nantinya akan mendengarkan siaran YouTube ini. Kami percaya Tuhan Yesus Mu terus bekerja buat setiap kami yang mendengar ya Tuhan Yesus, dan tidak ada yang sia-sia semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup ya Tuhan pembelajaran hari ini dengan rasa limpah syukur, dan kami tahu ya Tuhan Yesus Engkau terus pelihara kami dalam perjalanan hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin.